atas nama dengan mentor Bapak Najmul Fatah. Ya. Pak Najmul Fatah, apakah bisa mendengar suara saya? Siap, mendengar Bapak. Oke. Oke, Oke. baik, Mas. Oke. Baik, untuk teknisnya pada pagi hari ini untuk penyampaian PowerPoint dari Mbak Tina nanti 6 menit, kemudian dilanjutkan dengan penguatan mentor dari Pak Najmul Fatah nanti 3 menit, kemudian tanya jawab dan ketik saran penguji 6 menit. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Mbak Tina Puji Rahayu, waktu dan tempat kami aturkan waktu 6 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Fatma Widyastuti SPD MD. Yang kami hormati Bapak Agus Miftahillah selaku moderator. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Tina Puji Rahayu, calon guru ahli pertama di Universitas Negeri 4 Wonogiri. Untuk laporan aktualisasi saya berjudul peningkatan pemahaman pembelajaran matematika dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dan Kahoot untuk siswa kelas 7 MTS Negeri 4 Wonogiri. Ini ya. Baik, saya mengambil judul ini dikarenakan berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran masih banyak siswa yang belum memahami atau memvisualisasikan besaran pecahan, sehingga saya ambil aplikasi yang bisa membantu siswa untuk visualisasi besaran pecahan. Selanjutnya, untuk capaian aktualisasinya terdiri dari 7 kegiatan. Yang pertama, kegiatan perencanaan pelaksanaan rancangan. Untuk tahapannya berkonsultasi dengan mentor dan juga berdiskusi dengan rekan sejawat. Output hasil yang dicapai yaitu catatan hasil konsultasi dan catatan hasil diskusi. Berikut ada linknya. Yang kegiatan kedua yaitu menyusun rencana pembelajaran yang mengintegrasikan metode aktif dan kolaboratif, terdiri dari 4 tahap kegiatan. Yang pertama, menyiapkan perencanaan. Yang kedua, menyiapkan panduan singkat penggunaan aplikasi. Yang ketiga, menyusun lembar kegiatan peserta didik. Yang keempat, membuat kuis interaktif di Kahoot. Untuk output atau hasil yang didapat yaitu model ajar, panduan penggunaan aplikasi, dan juga LKPD. Kegiatan ketiga yaitu mengadakan tes asesmen diagnostik. Tahapannya yaitu yang pertama menyusun soal, yang kedua melaksanakan tes asesmen diagnostik dengan output naskah soal dan hasil asesmen diagnostik. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran dengan penggunaan GeoGebra. Tahapan kegiatannya adalah pendahuluan, demonstrasi guru, eksplorasi mandiri, serta diskusi kelompok menghasilkan output yaitu LKPD, hasil LKPD, dan laporan hasil pembelajaran. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan tahapan melaksanakan kuis interaktif dan menganalisis hasil kuis. Output yang dihasilkan yaitu hasil kuis dan laporan hasil analisis. Kegiatan yang selanjutnya adalah refleksi dan tindak lanjut dengan tahapan yang pertama merefleksikan pembelajaran, yang kedua menyimpan proyek, yang ketiga menyusun tindak lanjut dengan output atau hasil refleksi pembelajaran dan proyek atau latihan tambahan. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi penggunaan aplikasi dengan 3 tahapan. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua melakukan evaluasi aplikasi, dan yang ketiga penyusunan laporan aktualisasi dengan output atau hasil, catatan hasil konsultasi, hasil evaluasi, dan laporan aktualisasi. Berikut adalah hasil asesmen diagnostik awal saya dan asesmen setelah saya terapkan menggunakan aplikasi GeoGebra dan Kahoot. Baik, untuk kualitasnya penggunaan GeoGebra ini berhasil meningkatkan kualitas proses pembelajaran karena memberikan visualisasi materi yang interaktif sehingga mudah dipahami siswa. Untuk kebermanfaatannya, bagi siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika. Yang kedua, dapat evaluasi berbasis Kahoot, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital siswa karena mereka terbiasa menggunakan teknologi sebagai bagian dari proses belajar. Sedangkan bagi guru dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kompetensi profesional, khususnya dalam merancang pembelajaran berbasis teknologi. Untuk satuan pendidikan dapat menambah referensi praktik
Pembelajaran digital yang dapat dijadikan contoh atau diadopsi oleh guru lain. Program ini juga mendukung digitalisasi madrasah dan meningkatkan mutu pembelajaran secara siswa. Untuk kendala eh, yang terdapat pada saat saya aktualisasi, yaitu beberapa siswa masih merasa sulit dalam menggunakan fitur-fitur dasar di Bigra. Memang ini pertama kali menjadi sistem. Selanjutnya untuk solusinya, saya sebelum menjalankan aktualisasi, saya melakukan tutorial contoh penggunaan aplikasi sebelum memulai pembelajaran. Untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu yang pertama mengembangkan lebih banyak media pembelajaran digital. Yang kedua, memberikan pembiasaan penggunaan aplikasi GeoGebra kepada siswa, baik melalui latihan mandiri atau proyek-proyek kecil, sehingga siswa eh, kemampuan numerasi dan literasi digitalnya bisa meningkat. Yang ketiga adalah melakukan refleksi berkala untuk melihat peningkatan pemahaman siswa dan hambatan yang muncul. Untuk rekomendasinya yaitu yang pertama, pemanfaatan GeoGebra dan Kahoot perlu diterapkan secara berkelanjutan pada materi-materi selain pecahan, dan sekolah juga dapat menyusun kebijakan atau program internal yang mendukung penggunaan media pembelajaran digital secara konsisten, termasuk menyediakan fasilitas pendukung seperti jaringan internet dan perangkat TIK yang memadai. Berikut adalah beberapa cuplikan video ketika saya melakukan aktualisasi. Kan lapar, kok. Agak tegang. Aku gak tanpa suara. Kayak tidak. Kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu penguatan dari mentor kepada yang terhormat Bapak Najmul Fatah. Waktu dan tempat kami aturkan. Waktu 3 menit. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, ini tadi pas masih di lokasi di lapangan ada mana CRG di MTS kami. Ya saya masih pakai peti seperti ini Pak. Mohon maaf dan pakai jas seragam masih pakai ikrom. Terima kasih untuk kaitannya dengan Bu Tina bahwa beliau sudah melaksanakan RTL-nya di madrasah dan untuk materi yang disampaikan sangat berguna dan manfaat. Kemudian masih ada kaitannya dengan anak-anak semuanya. Dan kebetulan di kami juga ada lab untuk mendukung kegiatannya Bu Tina. Sehingga nanti ke depannya kami berharap untuk Bu Tina bisa mengembangkan tidak hanya pada aplikasi yang disampaikan, tapi bertambah dengan aplikasi yang lainnya sehingga anak-anak kami di desa bisa mengenal aplikasi untuk kegiatan pembelajaran matematikanya. Saya kira Bu Tina sangat bagus untuk matematikanya dan kebetulan kami itu saya juga guru matematika sehingga bisa mengetahui apa yang disampaikan Bu Tina itu betul-betul bisa bermanfaat. Oleh karena itu kami berharap kepada Bu Tina selanjutnya nanti mungkin ada modul-modul atau catatan yang bisa disampaikan madrasah bisa didokumentasikan untuk ke perpus sehingga perpus punya apa itu tambahan referensi juga buat Bu Tina ada karya yang disampaikan di madrasah untuk kedepannya bisa digunakan anak-anak kita. Saya kira itu Pak untuk penguatan kami dan terima kasih dari BDK untuk menyampaikan kegiatan ini dan terima kasih kepada pemerintah sudah memberikan guru matematika tambahan karena memang di kami sangat dibutuhkan terutama anak-anak muda seperti Betina yang sangat inovasi dan berkarya untuk anak kita. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penguatannya. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan kepada tanya jawab dan kritik saran dari penguji kepada yang terhormat Bu Fatma Widyastudi SEPD MED. Waktu dan tempat kami aturkan.
makasih omnya. Bagus. Selamat ya, Mbak. Nah, cirahnya pendek gitu. Iya, betul betul. Oke, sudah sampai tahapan pelaksanaan aktualisasi. Oke. Lihat di sini cerdas diagnostiknya ada. Karena kan sudah berapa bulan jadi guru? Sebelumnya, sebelum ini CPNS, sudah pernah ngajar belum? Iya, sudah pernah. Berapa tahun? Kurang 4 tahun. Oke, sudah lama jadi guru maksudnya kan? Berarti sekarang udah pakai pelajaran mendalam? Iya. Udah fix atau belum? Iya, proses Bu. Jadi tadi ada yang masih pakai P5 gitu, pembelajaran mendalam sudah nggak ada P5. Siapa tadi? Mungkin masih masih proses peralihan ya. Mestinya P5 sudah nggak dipakai. Ini coba jangan ceritakan Mbak prosesnya Mbak penggunaan GeoGebra nih Pak, GeoGebra dan Kahoot ya. Jadi kan kalau kelas 7 itu materinya itu pecahan Bu. Pecahan itu contohnya kayak 2/3 itu kan berarti dua bagian dibagi menjadi 3. Terus misalkan 5/8. Nah itu anak-anak masih bingung tuh. Anak-anak 2/3 sama 5/8 itu lebih besar yang mana? Nah, kalau untuk membandingkan saja mereka bingung, apalagi untuk operasinya. Sehingga kalau GeoGebra itu nanti dari pecahan yang kita ketikkan di dalam aplikasi itu nanti muncul sebuah lingkaran, bagian lingkaran, terus bagiannya itu nanti ada arsirannya Bu, sehingga terlihat bagian mana yang lebih besar di antaranya itu. Sebetulnya kalau misalkan anak angka itu yang nalarnya sudah lumayan bagus ya bisa membayangkan sendiri di dalam pikirannya seperti kue yang dibagi menjadi beberapa bagian. Tetapi ternyata tidak semua anak bisa membayangkan seperti itu. Kalau di Indonesia bisa seperti itu Karena ada aplikasi ya. Oke. Dan juga nanti bisa menyamakan nilai, menyamakan penyebut, dan mengalihkan ke bentuk yang lebih sederhana seperti itu. Ini di MTS ya. Oke. Terus nanti anak-anak belajarnya pakai apa? Di kelas, dikumpulkan di kelas atau pakai apa? P? Lab komputer Bu. Pakai lab komputer. Tapi sebetulnya pakai HP juga bisa. Bisa. Karena anak-anak kan mungkin bawa HP waktu tertentu ya, dia setiap saat bawa HP. Ya, anakku kan juga MTS ini, di kelas 9. Nggak pernah diskusi sama anaknya ya kan. Nggak pernah ini. Mau kalau ditanya pelajaran nggak pernah jawab ya. Nggak tahu udah sampai di mana gitu. Kemudian untuk modul ajar, nah ini profil pelajar Pancasila sudah nggak ada. Oke, sudah diganti dimensi ya. Diganti apa itu? 8 dimensi profil lulusan, nah mestinya itu. Iya, kan masih itu saya ada RPM. Nah, mestinya RPM aja karena Iya. Jenderal sudah pakai RPM, pakai aja yang RPM. Model kompetensi inti, komponen inti, sesuaikan aja ini. Ya, karena di sini jenengan itu pemahaman, jadi pemahaman pembelajaran itu ke nilai, ya nilai pelajaran. Ya, jadi istilahnya itu pemahaman pembelajaran, prestasi belajar, hasil belajar itu kan nilai. Ya, beda. Jadi ini tes, makanya harus ada olah data. Ya, olah datanya secara tes. Jadi pengolahan datanya ini seharusnya bagaimana kenaikan nilainya. Nah ini berarti pakai pelajaran matematikanya materi apa Mbak? Materinya pecahan Bu. Pecahan ya, sudah disebutkan di sini enggak? Iya. Sama pecahan sama apa lagi? Hanya itu saja. Nah, mestinya kalau hanya satu itu tuliskan judulnya sesuai aja. Kalau gini pelajaran matematika wakil ya. Iya, Bu. Sebetulnya di sebelumnya ketika rancangan aktualisasi saya tuliskan ini materi ini, kelas ini. Terus Tapi di kemudian sebelumnya katanya supaya lebih umum materinya dihapus saja. ya,
Kalau kalau banyak ya, kalau banyak masalah, tapi kalau hanya satu khusus spesifik, ya aku juga lebih ibu kata wala akan mati. Kalau seperti ini, jenengan itu piye jelas ini pelajaran matematika itu kan banyak. Gitu loh. Kecuali jenengan saya lebih dari satu bulan, jenengan batasi nanti di dalamnya, gitu ya. Terus baca batasi. Itu ya. Jadi jenengan kalau logikanya tuh kalau hanya satu itu kan lebih ya sebutkan itu aja. Kan hanya spesifik itu. Terus belum saya sebutnya. Iya. Terus sebutkan. Kalau matematika gini kan jenengan nanti pembatasannya ya kan, kemudian materinya apa saja, peningkatan pemahaman materi ini itu aja sudah orang tahu ya. Gunakan aplikasi gitu. Dengan ya. Terus rencana ke depan ini kan kelas berapa ya? Kelas 7. Kelas 7. Nanti hanya berapa kelas ini? Berapa kelas? Satu kelas. Nah itu sebenarnya juga spesifik juga disebutkannya di sini. Kecuali 2 kelas, 3 kelas. Nah itu kan nanti bisa ditulis di di apa namanya latar belakang atau di ini ya pendahuluan itu bisa dituliskan dibatasi gitu. Karena hanya satu kelas itu sebenarnya lebih spesifik. Karena ini lebih ke mini riset sebenarnya. Mini riset bukan yang tesis, bukan yang sebenarnya lebih spesifik aja. Jadi enak itu pembahasannya juga itu. Ya. Depannya Sandit. Terus nanti untuk kedepannya jenengan ngajar berapa kelas? Kalau sejauh ini satu angkatan Bu. Angkatan berapa rombel? Kelas 7 nih. 6. Nanti ke depannya itu ya perlu dikembangkan untuk. Nah, kemudian kalau yang kelas 8, 9 nggak ngajar. Kalau ini belum Bu, tapi tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun nanti mungkin bisa dikembangkan juga ya, kelas 8, 9 dan mungkin bisa kolaborasi Namanya dengan siapa? guru matematika. Itu Nur Hasanah. Ya. Itu ya nanti bisa dituliskan di rencana tindak lanjut atau nanti jenengan bisa apa namanya bisa sebutkan, bisa tuliskan ya. Itu saya kira untuk penulisan ini saya sedikit aja nih Mbak, biar tidak jadi B itu mestinya B besar itu mestinya angka. Terus setelah angka baru huruf, tapi tidak kurung setelah huruf kecil baru angka kurung 1. Nah, angka kurung 1, subnya lagi huruf kecil kurung 1. Subnya lagi angka kurung 2. Itu nih. Kan rumus pirang tahun. Ini di proses ada. Ya gitu aja ya. Saya kira untuk ini aja lah. Ini ya. Itu terima kasih saya kembalikan ke Mas Agus. Baik, demikian tadi laporan aktualisasi dari Mbak Tina Puji Rahayu. Oke, terusnya. Untuk selanjutnya kita langsung ke next aja Mbak untuk